Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Jangan hujan-hujanan, harus jaga kesehatan. Caranya bagaimana? Makan makanan bergizi, minum jangan sembarangan, apalagi power ya, hati-hati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding, ya, tentang komputer, bagaimana pengelolaan komputer. Ya, karena apa? Karena di era sekarang sudah serba digital. Apa-apa ada di HP, ada di komputer. Serba teknologi. Mau tidak mau kita harus mengikuti zaman, ya. Maka dari itu kita harus mengikuti zaman. Harus bisa komputer, harus bisa laptop, harus bisa menggunakan HP dengan baik tapinya. Jangan digunakan dengan buruk atau yang tidak benar. Nah, ya, kali ini Bapak akan bacakan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, kalian akan dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Apa itu Pak? Berpikir komputasional, kalian akan mencoba belajar berpikir tentang cara komputer bekerja. Ya, cara komputer bekerja itu seperti apa? Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Cuman nanti kita akan menggunakannya komputer. Yang kedua, baca bareng-bareng. Siswa dapat menjelaskan cara berpikir komputasional. Nah, kalian nanti akan coba jelasin, dari nanti akan presentasi berpikir komputasional itu seperti apa, ya. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi studi kasus prinsip berpikir komputasional. Nah, ya, untuk lebih memahami bagaimana cara berpikir komputasional, Bapak punya video penjelasan menarik. Nah, kita simak bareng-bareng dulu ya. Jangan ngantuk, ya, awas. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau Sama aja, computational thinking dengan berpikir komputasional itu sama. Ini adalah bahasa Inggris. berpikir komputasional. Adakah yang memakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan
ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri. Ya. Nah, apa sedikit menjelaskan? Berpikir komputasional itu ternyata bukan hanya ada di dalam komputer. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus pemecahan masalahnya harus dalam berpikir komputasional. Ya, dari sikat gigi, mengerjakan PR, dan merapikan buku ke dalam kelas. Ya, ada polanya di sana. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah, tadi di kehidupan kita pasti punya masalah. Entah itu masalah kerapihan baju, masalah di rumah ketika mau berangkat, kaos kakinya masih basah, ya, buku-bukunya pada hilang-hilangan misalkan, ya. Terus belum nulis mata pelajaran itu merupakan masalah. Berpikir komputasional ini adalah coba kalian berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan sederhana dan dengan berurutan. Nah ini lihat. Mencatat penugasan pelajaran hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan. Apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di Ya itu mah yang tadi Bapak jelasin, sikat gigi, mengerjakan PR, merapikan buku ke dalam tas, merapikan buku-buku di sini. Itu mah masalah sederhana. Di kehidupan kita ada masalah kecil, masalah sedang, dan masalah yang besar. Seperti ini contohnya. Ini masalah lumayan cukup besar. Ketika kita ingin jalan-jalan, kita nggak tahu jalan, kita zaman sekarang menggunakan apa? Google Maps. Tahu Google Maps? Tahu, untuk penunjuk arah. Ketika kita ingin ke suatu tempat, kita nggak tahu tempatnya, kita menggunakan teknologi. Lagi-lagi tentang teknologi. Dulu kalau nggak ada Google Maps, gimana caranya? Paling nanya ke tetangga, berhenti. Bu, alamat ini di mana? Kita harus beberapa kali berhenti. Kalau dengan Google Maps, Bapak ke Bandung, walaupun Bapak belum pernah, Bapak bisa. Karena ada teknologi. Ya, lanjut lagi. tempat baru hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memperoleh informasi yang hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan melipat jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Di sini ada pola, ada pakaian ayah, ada pakaian ibu, ada pakaian kita atau pakaian adik. Ya, kalau ingin ngejemur biar cepat harus dikasih pola. Ya, pakaian ayah yang mana, pakaian ibu di mana, pakaian kita di mana, dan pakaian adik yang mana. Kalau dicampur, nanti pas ketika mau menggotoknya, mau masukin ke lemarinya juga susah, harus dipisah-pisah kembali. Kalau
Kalau digini mah udah ada. Ini karena jebolan-jebolan itu perlu disimpan di tempat yang Ini berbeda. namanya pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Tiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga berakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Ya, ada 3 anak di dalam bis, tapi tujuannya berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, yang kedua di hotel, yang ketiga di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus, ya, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Ya, bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Kira-kira, ya, yang koper yang mana dulu yang dimasukkan? Biar ketika mau dikeluarkan, restoran dulu yang diambil kopernya, koper yang menuju ke restoran. 3 orang itu. Jadi 3 orang itu ada yang mau ke restoran, ada yang mau ke hotel, dan ada yang mau ke museum. Biar rapi di dalam ininya, di dalam apa namanya, baknya, ya, di dalam bak garasi si busnya. Harus dirapikan koper-koper sesuai dengan tujuan. Jadi yang mana dulu yang harus dimasukkan? Museum apa restoran? Museum. Jadi yang paling dalam itu adalah yang paling jauh. Museum dulu dimasukkan yang pertama di sini. Museum. Yang kedua? Hotel. Yang ketiga? Restoran. Ketika si bus sampai ke restoran, dibuka bagasinya, diambil jadi restoran dulu yang diambil kopernya, baru hotel, baru museum. Kalau kembali, hati-hati. Kalau koper yang di museum yang pertama, sedangkan turunnya di restoran dulu, si supir harus membongkar satu-satu, betul? Si museum diturunin dulu kopernya, yang hotel diturunkan, baru yang restoran. Itu adalah contoh berpikir komputasional. Ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Kelompok koper anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Koper yang mana? Yang museum, restoran, atau hotel? Betul?
change.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Tidak? Jawabannya yaitu adalah yang dari restoran. Komponen disimpan yang terakhir. Nah, lanjut. Sebelum ke ini, KPD. Nah, apa itu berpikir komputasional? Baca bareng-bareng. Berpikir komputasional atau BK adalah Keterampilan berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah besar menjadi dari urutan langkah kecil yang contoh sederhana. Baca. jika kita ingin memindahkan batu besar sekaligus kita tidak akan kuat. Tetapi jika kita terkecil dahulu kita akan bisa. Ya, kita punya tugas pindahkan batu ke rumah dari misalkan dari hutan, dari kebun ada batu besar pengen dibawa ke rumah. Kalau dibawa langsung mah bisa nggak? Nggak akan kuat. Harus dibuat perkecil dan dulu biar bisa dibawa satu-satu di botol batu-batunya. Nah itu adalah cara berpikir komputasional ya. Harus berpikir secara logis dan sistematis. Lanjut. Nah, ini komponennya. Yang pertama, 4 prinsip berpikir komputasional itu 1. Dekom. Posisi 2. pengenalan pola 3. abstraksi Abstraksi. 4. algoritma. Apa itu dekomposisi? Memecah kegiatan besar menjadi langkah-langkah kecil. Kayak tadi mau belanja, oh minyak goreng, ada odol. Ya, ketika masuk jangan cari yang dekat kasir dulu, tapi dekat kita dulu dari pintu masuk. Adakah minyak goreng? Ada, ambil. Kalau kita dekat yang ujung dulu, nanti kita akan balik lagi ke awal, dekat pintu. Itu adalah memecah menjadi langkah-langkah yang kecil. Contohnya, ya, ketika menyikat gigi, contohnya nih, menyikat gigi, langkah-langkahnya yaitu ambil sikat, oleskan pasta, sikat, lalu tumbuk. Itu adalah langkah-langkah kecil dari menyikat gigi. Yang kedua, ada apa? Pengenalan pola Pengenalan pola. Baca. menemukan kesamaan dari kegiatan yang sering dilakukan. Cari kesamaan dari kegiatan yang sering kita lakukan ya. Nah, kalau sikat gigi setiap hari urutannya sama nggak? Sikat gigi kapan? Kapan aja sih kita sikat gigi itu? Sehari berapa kali? 2 idealnya. Kapan saja waktunya? Pagi dan malam. Pagi ketika kita mandi, malam ketika kita mau tidur. Ya, jangan pas mandi lagi mau tidur. Jadi sehari 2 kali, pagi dan malam. Polanya sama nggak ke hari-hari besoknya? Sama nggak? Bapak hari ini sikat gigi 2 kali, besok satu kan? Sama. Besoknya lagi sama nggak? Minggu depannya sama nggak? Sama. Ini adalah dengan pengenalan pola yang sama. Cari pola yang samanya. Yang ketiga apa? Baca. Abstraksi Baca, ayo. mengenai informasi yang penting saja Jika yang tidak penting abaikan. ketika sikat gigi, yang penting saja persiapan, menyikat dan membersihkan. Apa perlu ketika sikat gigi kita sambil sampoan? Penting gak itu? Sikat gigi sambil sampoan penting gak? Enggak. Harus fokus ke sikat gigi. Lagi sikat gigi kita sambil nguras bak. Penting gak ya? Penting gak? Jadi yang tidak penting mah jangan dilakukan. Ketika kita misalkan dari sini mau pulang ke rumah, tiba-tiba di jalan, ya, naik kadu gula. Kalau mau berangkat sekolah, ada rambutan, mau ambil rambutan dulu. Itu adalah tidak penting. Itu adalah namanya abstraksi.
kalau apapun itu kita harus cari yang pentingnya dulu, yang tidak penting lewat. Ya, itu abstraksi. Yang keempat, Algoritma. baca. Algoritma itu apa sih? Menyusun langkah berurutan agar hasilnya benar. Harus berurutan agar hasilnya benar. Pertama, ambil sikat. Kedua, oleskan pasta. Selanjutnya, oleskan pasta. Habis ngolesin odol, sikat. Habis sikat, kumur. Habis kumur, disimpan lagi. Itu adalah urutan yang benar. Jangan sampai urutannya salah, algoritmanya salah. Kumur-kumur dulu, habis kumur-kumur baru nyimpan. Nyambung nggak? Ya, kita nyikat gigi dulu, misalkan nyikat dulu lagi ya. Nyikat gigi dulu, habis nyikat gigi baru diolesin pasta. Urutannya benar atau salah? Urutannya salah atau benar? Kita sikat gigi dulu baru diolesin odol. Ini adalah contoh prinsip komputasional. Ada 4. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga Abstraksi. yang keempat Algoritma. kira-kira penting gak sih berpikir komputasional dalam sehari-hari? Penting. 1. Kenapa sih penting? Baca. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ketika kita punya prinsip berpikir komputasional, kita akan menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Harus berurutan, harus tahu polanya, ya. Harus pilih yang penting dan gak pentingnya. Tadi itu abstraksi. Yang algoritma harus diurutkan dengan yang benar. Yang kedua, Membantu membuat keputusan yang lebih. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. yang keempat. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Berpikir komputasional di komputer juga gitu. Yang penting-penting, yang nggak penting hilangkan. Harus tahu polanya dulu, ya. Terus harus diurutkan dengan yang benar. Kalau tidak diurutkan dengan yang benar, komputer tidak akan berjalan. Nah, ya. Ini adalah ada game. Ketika kita ingin mencapai sesuatu harus dengan pilihan yang tepat. Bantu Kirana untuk menemukan bahan makanan dan peralatannya. Kira-kira kalau mau menemukan bahan makanan dan peralatannya kemana aja? Dari sini kemana? Hah? Bahan makanan, ini bahan makanan bukan? Bahan makanan, lanjut ke apa? Tomat, lanjut ke keju. Terus ini bahan makanan bukan? Bukan, lewat bawah. Sini, timur betul bahan makanan? Terus baju bahan makanan bukan? Nah, terus bawah. Ini adalah merica, ya. Bahan makanan bukan? Terus kemana lagi? Ke mana? Ayam. Bawah lagi. Kemana? Langsung ke bawah apa ke pinggir dulu? Pinggir. Ada odol sama sikat gigi. Lewatin jangan. Lewatin. Kemana? Kemana? Kemana ya? Sini. Ini adalah keju. Butter. Nah, sini. Terus habis dari sini kemana? Ke sepeda atau ke bawah? Bawah. Air. Geser. Habis ke sini di atas ada bolu, ada kue. Lanjut ke piring apa ke atas dulu? Baru ke itu dia susunannya. Ini adalah berpikir komputasional. Yang nggak penting jangan dilewatin.
3 ada? Ada. Kita bagi kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang tugas kalian isi LKPD yang sudah ada di meja, ya, dan kerjakan. Silakan dikerjakan, digunting, ditempel. Ya. Di sana kalian tugasnya menuliskan langkah-langkah saat menyikat gigi di rumah. Silakan tulis urutannya nomor 1. Ayo. Nomor 1. Jangan tulis isi. Ayo nanti di maju. Ya ini dulu kerjakan, tulis isi. Langkah-langkahnya ngapain? Nomor 1 sikat gigi. Jangan ditempel nanti yang di belakang halaman kedua ya. Nanti tempel-tempelinnya di sini. Yang kelima di sini nanti. Karena itu kolomnya cuma 4 yang nempel, jadi yang kelima nanti di bawah aja tempelnya ya. Bapak pegang 1. Silakan isi. Waktunya 5 menit untuk mengisi LKPD. Itu urutan sikat gigi, ya. Itu salah satu berpikir komputasional. Kita mengurutkan yang mana yang sesuai dengan urutannya. Yang tidak penting jangan ditempel. Ya, itu namanya abstraksi, memilih yang pentingnya terlebih dahulu. Di sana ada pola juga. Ada pola yang sama nggak? Ada pola yang sama nggak? Nah, pola yang samanya itu ketika mengambil apa? Mengambil sikat dan menyimpan sikat. Itu pola yang sama. Itu pengenalan pola. Sudah? Nah, ayo kelompok 3 yang sudah terlebih dahulu maju. Bacakan aja hasilnya. Halaman yang pertama dibacain, halaman yang kedua ditunjukin ke teman-temannya aja ya. Mau satu orang yang baca boleh, mau bergantian boleh. Maju ke depan. Oke. Ya, ucapin salam dulu. Halo teman-teman yang lain perhatikan. Ucapin salam dulu. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bacakan hasil tugasnya, hasil diskusinya. Baca dulu judulnya. Ya. Ya, kelas 1. Ambil sikat gigi. Kira-kira betul nggak? Sama nggak sama yang lain? Sama. Coba yang kedua. Oleskan pasta gigi. Masa disikat? Betul nggak? Betul. Sama katanya yang lain juga. Yang ketiga. Sikat gigi. Ketika sudah dioleskan kita baru nyikat gigi. Sama nggak? Sama. Yang keempat. Ketika sudah sikat dikumur-kumur. Jangan ketika udah sikat langsung aja keluar. Nanti masih berantakan di mulutnya ya. Kalau nggak kumur-kumur. Lanjut. Yang kelima. Ketika
sudah kumur-kumur disimpan sikatnya, jangan dibawa ke kamar, dibawa keluar kamar mandi. Betul. Oke, coba tunjukkan gambarnya. Oke, teman-teman yang lain kira-kira sama nggak urutannya sama kalian? Yang ke satu ambil apa itu? Sikat. Yang kedua oleskan pasta gigi. Yang ketiga sikat gigi. Yang keempat kumur. Yang kelima simpan sikat. Sama kelompok dua sama nggak? Sama kelompok tiga, sama kelompok satu sama nggak? Sama nggak? Tidak? Sama. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sudah oke, terima kasih. Silakan kumpulkan yang sudah kumpulkan. Simpan sini. Udah, kelompok satu kumpulin. Kumpul lagi. Selanjutnya itu adalah salah satu berpikir komputasional. Ya, pertama ada dekomposisi. Ya, dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Ada pola yang sama kan? Ada. Yang ketiga ada abstraksi. Kita pilih yang penting-pentingnya saja. Yang tidak penting hiraukan, gibas. Yang keempat ada algoritma. Berurutan ya? Berurutan, harus berurutan. Kalau kita ingin memecahkan masalah harus berurutan, jangan sampai tidak berurutan. Ya. Nah, Bapak sudah kirim link di grup WhatsApp. Itu link ya asesmen formatif. Kita akan asesmennya melakukan itu mengerjakan games. Nah, di sana ada games. Udah buka? Sudah dibuka apanya? Sudah. Oke, nih gamesnya nih. Pertama, tuh baca. Adam yang rajin sikat gigi belajar berpikir komputasional. Yang nggak megang HP lihat ke depan ya. Yang nggak megang HP lihat ke depan. Dan untuk menjaga kesehatan gigi, yang pertama konsep dekomposisi tadi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Masalahnya besar, tapi di bagian kecil-kecil dulu. Ceritanya seperti ini. Adam bangun pagi dan merasa giginya kotor. Dia bingung harus mulai dari mana untuk membersihkan giginya. Bantu Adam memecah kegiatan sikat gigi menjadi langkah-langkah kecil. Manakah urutan langkah yang benar?